Jika dalam diskusi tadi soal angkatan yang kemudian dianggap banyak melompati angkatan yang lebih senior, lalu kemudian soal identitas yang minoritas tidak menjadi masalah selama kemudian punya kecakapan, kemampuan, dan amanah. Dan kemudian juga bisa diselesaikan dengan pengalaman dari Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Saya mengetahui ada catatan kritis untuk Kapolri baru nantinya. Saya mulai dari Pak Kiai Marsudi Suhud. Silakan Pak Kiai. Ya, yang penting karena perubahan zaman dan tuntutan masyarakat pada zaman yang terbuka, medsos yang begitu kuat, masyarakat bisa mengakses informasi-informasi dengan cepat, maka harapan kami untuk bisa melakukan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Apa itu Pak Kiai? Yang ditunggu-tunggu itu adalah sebuah keadilan, kejadian-kejadian apa yang telah terjadi akhir-akhir ini. Itu penting untuk menunjukkan sebuah keadilan. Dan mudah-mudahan mereka mampu. Kalau urusannya dengan pengangkatan non-muslim, itu banyaklah Muslim country itu kemudian mengangkat pejabat-pejabatnya non-muslim. Malaysia, Maroko, Mesir, ataupun lainnya. Itu biasa yang gitu. Tapi keadilan, kasus-kasus yang kemudian menunjukkan keadilan itu yang kemudian ditunggu. Anda bisa menunjukkan apa yang kemudian Anda maksud, Pak Kiai? Ya, intinya itu bahwa beliau harus mampu berdiri tegak untuk menjunjung tinggi keadilan itu sendiri. Keadilan hukum untuk bangsa Indonesia. Apapun kasusnya, bukan untuk segelintir orang. Itu intinya. Baik, keadilan untuk semua, penegakan hukum yang berkeadilan. Iya. Oke, saya ke Pak Wayan, silakan Pak Wayan. Ya, pertama kerjasama, ini harus digarisbawahi baik ke luar ataupun ke intern. Ke intern bagaimana Kapolda, Kapolres mengerjakan instruksi itu bukan karena merasa dipaksa dan diperintah, tapi karena memang karena hati, karena pendekatannya yang bagus dari Kapolri. Yang keluar, bagaimana kerjasama dengan instansi-instansi terkait, dengan Bakamla, dengan TNI, dan sebagainya. Ini juga tidak bisa dianggap enteng, tapi saya yakin ini bisa dilakukan. Yang kedua, masalah yang berat tapi masih bisa dilakukan, bagaimana dengan ideologi NKRI, Pancasila, dan kebinekaan kita. Saya lemparkan pada Kompolnas, tapi saya mempunyai keyakinan dengan pengalaman di Banten, Jawa Tengah, Pak Sigit ini mampu akan memastikan bahwa kebinekaan itu bisa dia wujudkan. Siapapun yang melanggar hukum yang menentang Pancasila akan ditindak tegas. NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, pesannya tapi sudah yang jelas, berat Pak adalah Wayan. bagaimana mengembalikan kepercayaan polisi pada masyarakat. Kedua, bagaimana membuat polisi yang modern. Iya, ini kalau waktu singkat saya berikan kesempatan pada Bung Nasir, tapi jangan lama-lama, dan juga Bung Pigai nanti. Silakan Bung Nasir. Iya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Komjen Listio Sigit Prabowo, kami percaya bahwa beliau akan tetap meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan trust building, bagaimana membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Sehingga kemudian publik yakin bahwa pengangkatan, penunjukan beliau sebagai calon Kapolri bukan hanya karena sekedar kedekatan personal karena pernah menjadi mantan ajudan Presiden Jokowi tahun 2014, tapi memang kompetensi sebagai reserse yang handal, sikap toleransi yang menonjol, dan juga membutuhkan regenerasi di tubuh kepolisian Republik Indonesia menjadi catatan kritis yang harus dicatat dengan baik oleh calon Kapolri, dalam hal ini Komjen Listio Sigit Prabowo, yang kelak akan diuji oleh Komisi 3 DPR RI. Baik, Bung Pigai silakan. Ya, saya dua catatan kritisnya. Yang pertama, riak-riak publik terkait dengan identitas itu perlu memperkuat sebenarnya Pak Listio untuk memberi rasa keadilan, objektif, imparsial di dalam pelayanan tugas kepolisian. Karena apa? Sebenarnya Indonesia bukan baru beliau aja. Yang tadi Widodo Budi Dharma. Di polisi cuma satu. Kalau tentara 4 loh, 3. Yang pertama misalnya dulu TB Simatupang, Panglima TNI. Kemudian M. Panggabean juga Kristen, Panglima TNI. LB Murdani, Panglima TNI Kristen. Polisi baru 1. Karena itu menurut saya rakyat Indonesia dalam konteks itu memahami. Tetapi kenapa rakyat ada ria sedikit, itu artinya mungkin mereka
selama ini belum mendapat keadilan yang Oke. pasti. Jadi kata kuncinya Karena adalah itu, keadilan ya. Keadilan yang pasti. Baik. Penegakan hukum Ada pelayanan tugas kepolisian yang berkeadilan. dirasa injustice. Ya, Ya, baik. tugas pelayanan kepolisian yang merasa, terutama umat muslim itu merasa injustice, dan orang Papua itu merasa injustice. Baik, itu pesan yang kemudian disampaikan oleh Bung Natalius ini harus Pigai. menjadi perhatian. Baik, Lalu terima saya kasih mau Bung kasih Pigai. catatan Waktu sudah habis, terakhir, mohon Pak. maaf. Waktu sudah habis, kita akan lanjutkan nanti di lain kesempatan. Nanti hari Rabu tentu kita akan bahas juga soal ini. Terima kasih Pak Oke. Kiai Marsudi Suhud dari PBNU, kemudian ada Bung Nasir Jamil dari fraksi PKS, Pak Wayan Sudirte dari PDI Perjuangan, dan Bung Natalius Pigai, pegiat hak asasi manusia. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak. Terima Dan- kasih. Sehat. Terima kasih. Sehat, Baik. Pak. Ada masker samping, Pak. Baik.